Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang mengapa sih beberapa orang alergi terhadap krustasea, apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Penasaran kan? Mari kita bahas. Eits, tapi sebelum itu kenalan dulu yuk sama krustasea. Apa sih krustasea itu dan apa manfaatnya bagi manusia? Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu krusta yang berarti cangkang. Jadi krustasea disebut juga hewan yang bercangkang. Habitat krustasea berada di air tawar dan air laut. Makanan krustasea khususnya untuk manusia cukup banyak, yaitu sebagai sumber protein hewani seperti kepiting, udang, dan juga rajungan. Krustasea merupakan makanan laut yang kaya nutrisi. Krustasea juga mengandung berbagai mineral penting yang dibutuhkan tubuh seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Meski begitu, beberapa orang alergi terhadap krustasea. Mengapa demikian? Alergi krustasea ialah reaksi yang terjadi segera setelah seseorang terpapar makanan atau olahan krustasea. Alergi krustasea lebih umum pada orang dewasa daripada anak-anak. Jenis alergi ini umumnya diderita seumur hidup. Alergi krustasea bukan kondisi yang tergolong langka. Diperkirakan pada setiap negara sekitar 1% populasi mengalami alergi seafood. Reaksi alergi terhadap protein tertentu di dalam krustasea dapat menyebabkan anafilaksis, yaitu suatu reaksi berat, tiba-tiba, dan berpotensi fatal yang mengakibatkan turunnya tekanan darah dan pembengkakan tenggorokan, menyebabkan kesulitan bernapas. Alergi seafood juga dapat menyebabkan reaksi kulit berat atau memicu serangan asma. Semua reaksi alergi makanan terjadi karena sistem kekebalan tubuh keliru mendeteksi zat tertentu dalam makanan sebagai zat yang berbahaya. Alergi seafood juga bisa terjadi lantaran adanya racun atau parasit yang terdapat dalam makanan laut. Misalnya, saat mengonsumsi udang yang tak segar atau tak dibersihkan kotorannya. Kotoran udang terdapat pada usus yang berbentuk benang hitam pada area punggung. Area itulah yang kerap membuat orang mengalami alergi saat mengonsumsi udang. Sistem kekebalan tubuh yang bereaksi berlebihan ini menghasilkan antibodi bernama imunoglobulin E dan mengirim sinyal pada sel-sel tubuh untuk memproduksi histamin yang akan menyerang zat makanan tersebut. Pada alergi seafood termasuk krustasea terdapat zat spesifik yang memicu alergi. Umumnya yang menjadi pemicu adalah protein bernama tropomyosin. Kemungkinan lainnya adalah adanya kandungan arginin, kinase, dan myosin-like chain yang dapat membuat imun bereaksi negatif. Nah, kira-kira gimana sih gejala dari alergi? Sebenarnya ada banyak kasus alergi seafood yang bersifat ringan dan menyebabkan gejala seperti gatal di kulit, gatal di kerongkongan, serta bentol merah di kulit hingga diare. Dalam kasus yang lebih parah, alergi ini bisa menyebabkan kematian loh. Gejala ini biasanya muncul dalam hitungan menit, tapi pada beberapa orang dapat tidak mengalami gejala hingga beberapa jam kemudian. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengobati alergi krustasea ini? Nah, salah satunya itu bisa dengan cara tradisional. Yang pertama, dengan menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis ini bisa sebagai alternatif ketika kita terkena alergi krustasea ataupun alergi yang lainnya. Caranya mudah, bisa langsung diminum dengan segelas air hangat yang dicampurkan dengan perasan jeruk nipis atau air lemon. Lalu yang kedua yaitu minyak biji jarak. Obat ini juga bisa mencegah terjadinya alergi krustasea. Caranya juga mudah, hanya tinggal dilarutkan dalam air hangat, dan setelah seminggu setelah sembuh itu air larutannya masih bisa tetap diminum loh. Lalu yang ketiga yaitu dengan menggunakan madu. Madu juga bisa digunakan untuk mengobati alergi ketika kita mengkonsumsi krustasea. Caranya dengan mencampurkan air hangat dengan madu, lalu bisa langsung diminum. Lalu yang keempat dengan jus sayuran. Jus sayuran ini bisa seperti wortel yang dicampurkan dengan mentimun atau juga bisa dicampurkan dengan bayam. Lalu yang terakhir itu jahe. Jahe ini juga bisa digunakan untuk mengobati alergi krustasea karena di dalamnya terdapat kandungan yang berguna untuk mengurangi ruam merah dan gatal yang disebabkan oleh krustasea itu sendiri. Oke teman-teman, yang terakhir nih ada fakta atau mitos seputar alergi krustasea. Kita cari tahu bareng-bareng yuk. Pertama, alergi krustasea dapat menyebabkan kematian. Itu benar ya teman-teman. Jadi, omega 3 dan mineral tinggi yang terkandung dalam hidangan laut, termasuk kelompok krustasea, menjadi penyebab alergi makanan. Reaksi alergi yang biasa muncul diantaranya yaitu gatal di kulit dan kerongkongan, serta bentol merah di kulit.
Dalam kasus yang lebih parah, alergi krustasea bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, tetap berhati-hati ya teman-teman. Kedua, alergi krustasea pada anak dapat diatasi. Untuk menghindari alergi selama 2 hingga 3 tahun, memang dapat mencegah anak mengalami alergi. Namun, cara ini tidak bisa dilakukan untuk menyembuhkan alergi. Oleh sebab itu, hal ini termasuk mitos ya teman-teman. Ketiga, alergi krustasea dapat diobati. Ini sebenarnya fakta. Jadi, alergi krustasea itu dapat diobati, tetapi pengobatan itu hanya berdampak sesaat ketika alergi itu kambuh. Dengan kata lain, pengobatan ini hanya menjadi pertolongan pertama saat alergi kambuh saja. Keempat, memasak makanan dapat mengurangi alergi. Tentu saja tidak. Alergi krustasea terjadi karena adanya respons sistem imun terhadap kandungan protein dalam makanan. Protein tersebut tetap berada di dalam makanan meskipun telah dipanaskan. Jadi, alergi tetap terjadi sekalipun makanan itu telah dimasak. Kelima, krustasea dapat menyebabkan seseorang mengalami sesak napas. Benar, alergi krustasea, khususnya alergi udang, dapat menyebabkan gejala berat. Salah satunya yaitu sesak napas. Hal ini terjadi karena udang merupakan salah satu makanan yang kerap menjadi alergi seseorang. Apabila orang dengan alergi udang mengkonsumsi makanan ini, gejala berat yang akan dialami adalah sesak napas dan pembengkakan pada tenggorokan. Oleh karena itu, tetap waspada ya teman-teman. Terakhir, jika alergi krustasea berarti alergi semua makanan laut. Tentu saja tidak. Ini tergantung pada jenis alergi yang dimiliki setiap orang. Ada orang yang hanya memiliki alergi pada satu jenis makanan laut, dan ada juga orang yang alergi pada semua makanan laut. Oleh karena itu, jangan keliru lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah bekerja sama dalam pembuatan video ini, dan tidak lupa terima kasih juga kepada sumber referensi yang telah mendukung terciptanya video ini, juga teman-teman semua nih yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir. Thank you for watching and see you teman-teman, bye-bye!